Kemarin tuh satu greenhouse mini itu ada 320 lubang mas. Bisa menghasilkan kemarin 480.000 mas kali panen. 480 ribuan ya. Jadi 1 kilonya kita jual 15.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Deyadi di segmen Sapa. Ya teman-teman sedulur tani, sekarang saya berada di daerah Sleman, tepatnya di Gubuk Petani Milenial Margorejo, Sleman, Yogyakarta. Di sini sudah memakai sistem pertanian modern dari pengolahan lahan, sistem pengairan, dan juga sistem penanganan pengendalian hama. Yuk kita cari tahu lebih lanjut dengan narasumber kita. Monggo. Ya teman-teman, sekarang saya berkenalan dengan Bapak Heru Santoso. Perkenalkan diri Pak. Ya. Dari salah satu pengelola petani milenial Margorejo. Nah betul. Silakan memperkenalkan diri Pak. Perkenalkan, saya Heru Santoso, alamat Lebeng, Margorejo, Tempel, Sleman. Salah satu anggota dan pengurus Gubuk Milenial Margorejo. Pak, boleh ceritakan profil kelompok tani Margorejo ini Pak? Ya, dulu tuh awalnya tuh dari pemerintah desa itu mengadakan pelatihan untuk petani muda di Margorejo Pak. Jadi milenial itu identitas termasuk petani muda. Jadi dulu pelatihan itu satu kelurahan ada sekitar 26 peserta. Nah itu di sekitar 3 hari. Nah untuk tindak lanjutan setelah pelatihan itu kita mengadakan itu pembuatan demplot di sini mas, untuk prakteknya selanjutnya. Jadi selain teori juga dipraktekkan di sini, ngatur mas. Bagaimana cara pengelolaan anggota di kelompok tani ini Pak? Di sini itu dulu anggota yang aktif itu sekitar 20-an. Jadi lama-lama kita itu menyusut anggotanya. Jadi dulu kita di sini tuh pengelolaan itu kita bersama-sama mas, kita membangun itu secara relawan mas. Jadi bersifat sosial. Jadi di sini kita bersifat juga relawan mas. Dulu di sini sawah masih hamparan itu mas, kita membersihkan lahan, terus kita membuat gubuk ini bersama-sama mas. Nah, terus lama-kelamaan itu kita anggotanya tuh berkurang. Jadi dari berkurang itu kita untuk kegiatan tuh kita jadwalkan mas, Terus bagaimana sistem penanaman di sini tuh Pak? Di sini semua yang ditanam itu sayur-sayuran. Di sini mayoritas itu menanamnya di polybag mas. Jadi ini sebagai solusi menanam itu tidak perlu di sawah, tidak membuat bedengan mas. Jadi bisa dicontoh di rumah, di halaman pekarangan sempit bisa. Jadi di sini untuk belajar masyarakat sekitar mas, tidak hanya yang anggota di sini. Jadi masyarakat itu bisa ke sini mas, bisa ke sini. Ini untuk semua masyarakat ke sini bisa belajar dan menyontoh, bisa dipraktekkan di rumahnya sendiri-sendiri mas. Gitu misalnya. Jadi untuk praktek tidak di lahan nih Pak ya, untuk di rumah. Bagaimana cara sistem pengairannya Pak? Nah betul. Terus ini untuk sistem pengairan ini dengan irigasi tetes mas. Jadi untuk memudahkan kita untuk pengairan, jadi supaya itu tanaman itu tidak kekeringan mas. Soalnya kalau di musim kemarau mas, kita itu kekeringan itu harus istilahnya di sini menggunakan diesel mas. Itu memberat sekali, dengan irigasi tetes bisa menghemat waktu dan tenaga mas. Terus itu kan kalau di sini kan petani itu kan identitasnya petani itu pekerjaan itu berat mas, menggendong air, meranting air. Jadi dengan irigasi tetes itu bisa menghemat tenaga mas. Maksudnya irigasi tetes itu yang bagaimana nggih Pak Heru, bisa dijelaskan? Jadi irigasi tetes itu menggunakan dari tampungan, terus nanti disalurkan menggunakan pipa-pipa pelaran atau selang drip.
Terus nanti tiap tanaman itu mendapatkan satu aliran air tetes-tetes Mas. Jadi itu malah tepat sasaran Mas airnya. Jadi malah dimanfaatkan langsung oleh tanaman. Beda dengan sistem kita kalau diesel itu sedot banyak, yang diairi malah belum tentu tanaman yang kita inginkan kena air Mas. Oh gitu ya, masih banyak yang kebuang intinya. Iya, gitu. jadi banyak air tuh malah menggenangi parit-parit, malah rumput yang lebat Mas. Tanamannya belum subur mah rumputnya sudah lebat. Oh gitu ya Pak ya. Nah, untuk tetes itu ada waktu tertentu untuk menetesi air itu Pak, untuk menetesi tanaman itu. Nah, kita itu untuk pengairan tetes di pagi hari Mas. Sekitar satu tanaman sekitar 10 menitan Mas. Satu tanaman. Nah, untuk tanaman ini Pak ya, tanaman apa saja atau berbagai macam tanaman yang ditanam di kelompok tani ini Pak? Ini yang ditanam itu biasa yang kita tanam di lahan, dan sayuran yang biasa dibutuhkan oleh masyarakat Mas. Misalnya terong, tomat, cabai, terus brokoli, kubis Mas. Terus jadi kita itu kemarin open open farming Mas. Jadi pas panen tuh kita iklankan, terus kita masarkan ke sini, bisa pilih sendiri dan petik sendiri Mas. Terus sekarang selain sayuran kita juga itu mulai menanam buah Mas. Ada melon dan semangka Mas. Nah, itu untuk melon dan semangka itu kan nggak pakai lahan Pak ya. Itu penanaman melon dan semangka itu ditempatkan di apa itu Pak? Untuk melon kita pilih yang melon premium Mas. Kita di dalam greenhouse supaya untuk mencegah itu Mas, penyerangan hama Mas, hama dan virus OPT Mas. Greenhouse nih Pak? Ya. Nah, bisa dijelaskan untuk cara pembuatan greenhouse itu supaya bagus dan maksimal Pak? Kemarin greenhouse-nya itu sesuai dengan pendampingan Pak pendamping di sini Pak PPL. Jadi tinggi dan lebarnya itu kemarin sudah diukur oleh Pak PPL. Kemarin kita mengerjakan tuh ada tukang, terus kita anggota di sini karyawan membantu gotong royong Mas. Jadi supaya lebih cepat Mas. Nah, ini kan banyak tanaman ya Pak. Ya. Untuk pelemparan untuk penjualannya itu bagaimana Pak? Sistem penjualan itu. Ini untuk penjualan cukup mudah Mas kemarin. Ini untuk brokoli, kubis, terong, tomat itu kita menggunakan itu Mas, memanfaatkan media sosial Mas. Kita iklankan di WA, Facebook, kita iklankan Mas. Terus masyarakat ke sini, terus membeli. Nah, terus kalau nanti kalau kok daya belinya sudah ke sini sudah berkurang, kita jual di bakul pengepul Mas. Oh, jadi tetap lari ke pengepul? Ya, tetap terjual Mas. Ya. Tapi kita prioritaskan untuk pembeli di masyarakat sekitar Mas. Oh, jadi ya. warga sekitar itu diutamakan. Di warga sekitar ya, warga sekitar utamakan. Pak Heru, kenapa Bapak memilih pakai wheat mat ini Pak? Jadi wheat mat ini adalah tujuannya itu untuk mencegah tumbuhnya gulma Mas. Jadi gulma itu adalah tanaman yang tidak diharapkan kehadirannya Mas. Jadi tumbuh liar mengganggu tanaman pokok yang kita tanam Mas. Jadi kalau kita menggunakan wheat mat gini Mas, nah gini tanam rumput tidak tumbuh. Tapi kalau kita tidak ada wheat matnya, tanaman itu terganggu oleh gulma Mas. Jadi ini solusi untuk mencegah tumbuhnya gulma ini Mas. Oh gitu ya Pak ya. Tapi ini memang harganya memang mahal Mas. Tapi kalau kita ukur dengan biaya kita menyuruh tukang untuk membersihkan lahan selama setahun atau berapa hari, itu Mas dengan harga wheat matnya Mas. Bapak tadi kan udah pakai polybag Ya, udah pakai apa itu yang peralon itu Pak ya? Ya. Nah itu kenapa masih dikasih wheat mat itu Pak? Jadi kan kalau di wheat mat kan ini kita untuk alas di polybag Mas. Jadi untuk yang di polybag itu tetap ada tumbuh rumputnya Mas. Kita seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita cabuti rumputnya. Jadi wheat mat ini dipakai untuk di bawah polybag atau bisa dipasang di greenhouse juga bisa Mas. Di lahan juga bisa Mas.
Tapi itu tadi ini harganya cukup mahal Mas. Kalau sebagai petani biasa mungkin belum terjangkau Mas. Iya. Oke Pak Heru, mau nanya lagi nih. Untuk perawatan tanaman itu mungkin ada pupuk spesial yang digunakan untuk merawat tanaman ini dan juga bagaimana cara mengatasi hama-hamanya Pak Heru? Untuk pupuknya di sini kita masih semi kimia dan organik. Jadi kita kimia dan organik kita padukan Mas. Jadi untuk pupuk kimianya kita pakai masih NPK Mas, yang biasa NPK 1616. Untuk pupuk organiknya kita pakai kotoran kambing indil. Atau untuk pestisidanya kita masih pakai pupuk kimia Mas. Misalnya kita untuk mengatasi keriting kita menggunakan bahan aptik, abimectin. Terus untuk fungisidanya kita pakai mancozeb dan gitu Mas. Mungkin yang terberat di sayuran ini apa ya serangan hamanya itu Pak? Untuk sayuran itu paling banyak itu serangan ulat Mas. Jadi kita itu harus rutin mengecek Mas setiap hari Mas. Nah, soalnya ulat itu bertelurnya bukan ulat, jadi kupu itu bertelurnya itu tidak tahu di mana Mas. Jadi kita harus mengecek Mas. Oke Pak Heru, untuk penanganan hama seperti yang ulat tadi itu bagaimana cara mengatasinya Pak Heru? Jadi di sini kita itu tiap hari kita tanamannya kita pantau. Jadi terus penyemprotannya 5-7 hari sekali. Kita masih menggunakan pestisida kimia. Jadi untuk pembasmina itu kalau menggunakan yang organik kita masih ragu-ragu Mas. Jadi kita masih percaya menggunakan kimia yang sudah teruji Mas. Pak, untuk selada yang hidroponik itu bisa panen berapa lama dan banyaknya berapa Pak? Bisa mencapai berapa Pak? Untuk selada itu panennya kurang lebih 45 hari HST. Terus itu panennya itu 1 kilo itu 6-7 pohon. Jadi kemarin itu satu greenhouse mini ini kemarin 450.000 sekali panen. 450.000 ya sekali panen. Itu ada 6 pralon Mas, 6 pralon. Satu pralon panjangnya 12 meter. 12 meter itu isi kurang lebihnya Pak? Kurang lebih satu baris itu kurang lebih 50 pohon. 50 pohon. Oh, banyak juga ya Pak ya. Nah, itu udah selada udah dijelaskan sama Bapak. Nah, kalau untuk yang di pot ada mungkin Pak selada atau ada tanaman lain yang di pot? Polybag. Yang selada kita hidroponik semua Mas. Yang di polybag sayuran Mas, kubis, sawi, kol, terus terong dan tomat Mas. Nah, itu untuk sawi dan kolnya itu kalau di polybag itu bisa menghasilkan berapa banyak Pak? Kemarin pas panen itu kita timbang itu sekilo beratnya 3 kol Mas, 3 biji. Ternyata itu di pengepul itu kalau kembang kol itu besar-besar itu malah kurang diminati konsumen Mas. Nah, jadi peminatnya malah bunga kol itu malah sekilo 3 atau sekilo isi 4 Mas. Ya, seharusnya kita bisa maksimal besar Mas. Tapi ternyata kalau kolnya itu besar, malah harganya lebih murah Mas. Oh, ya. Gitu, ya Pak. Mungkin kalau dijual langsung konsumen malah seneng Mas. Tapi dijual ke pengepul kurang disukai Mas. Pak Heru mau nanya ini. Tadi kan udah sayur, sekarang pengen nanya buah ini. Melon ini kan di hidroponik Pak. Ya betul. Nah, itu hasil panennya itu lebih bagus atau bagaimana dibanding yang di lahan biasa Pak Heru? Untuk hasilnya tuh yang di greenhouse itu lebih manis Mas. Kemarin kita sudah bandingkan yang kita tanam di lahan di tanah dengan di hidroponik. Kita icipi langsung itu lebih manis Mas yang di greenhouse. Dan untuk serangan OPT Mas, kalau yang di greenhouse malah bebas dari serangan OPT Mas, tidak ada ulat, kutu kubul dan lainnya Mas. Beda kalau kita menanamnya di lahan banyak OPT-nya Mas. Jadi untuk hasil panennya itu lebih banyak yang di greenhouse atau yang di lahan biasa Pak Heru? Malah bagus dan banyak yang di greenhouse Mas. Soalnya yang di greenhouse itu menggunakan sistem hidroponik Mas. Kalau hidroponik itu
nutrisi jelas terjamin mas, soalnya airnya ada nutrisinya mas. Terus kalau kita di lahan, kalau musim kemarau itu tanahnya kering, kadang kita nutrisinya itu menguap mas. Oh gitu. Oh, gitu. Itu untuk panen melon itu yang di greenhouse itu bisa mencapai banyak kiloannya atau gimana Pak? Untuk rata-rata tuh satu melon itu 1,5 kilo. Dan untuk maksimal kemarin ada yang sampai 2,5. Jadi kita rata-rata itu 1,5 mas sampai 2 kilo. Soalnya kalau kita itu sampai 2 kilo ke atas nanti malah masuk B mas. Jadi kalau di bawah 2 kilo masuk A mas. Oh grade-nya malah lebih kecil, lebih saya Pak? Iya. Jadi soalnya kalau pembeli kan itu kan pilih yang kecil supaya cepat habis mas. Kalau bisa besar nanti kalau nggak habis nanti sisa mas. Ya Pak Heru, nanya untuk melon yang di polybag itu untuk sekian tanaman itu menghasilkan berapa ton ya? Untuk melonnya ditanam di greenhouse mas. Greenhouse gitu. Nah, greenhouse-nya itu kapasitas kurang lebih 400 pohon. Nah, itu sekali panen sekitaran dapat 8 kintal mas. 1 kilonya 25.000 kita jual. Ya. Berarti itu hasilnya itu lebih bagus bila dibandingkan di polybag atau lebih bagus yang di greenhouse di hidroponik gitu Pak? Kalau menanam melon yang ini bagus di greenhouse mas. Soalnya nutrisinya terjamin, terus OPT-nya itu tidak banyak yang menyerang mas. Kalau kita lahan terbuka itu banyak OPT dan itu virus menyerang mas. Ini Pak untuk tanaman selada Ya. Itu untuk yang di polybag sama yang di hidroponik itu hasilnya bagaimana Pak? Lebih bagus yang mana Pak? Menanya bagus yang di hidroponik mas. Kemarin kalau di polybag itu apa itu kita merawatnya itu agak sulit mas. Kita harus mengatasi gulmanya, mencabutnya gulma. Tapi kalau di hidroponik itu nggak ada gulmanya mas. Soalnya kita menanya dengan sistem air mas. Nah untuk hidroponik itu bisa mencapai berapa ton atau berapa pendapatan Pak? Kemarin tuh satu greenhouse mini itu ada 320 lubang mas. Bisa menghasilkan kemarin 480.000 mas kali panen. 480 ribuan ya. Jadi 1 kilonya kita jual 15.000. Ini Pak mau nanya lagi nih Pak ya, gapotan ini udah berbentuk lama, bagaimana bisa guyup rukun bisa sampai saat ini Pak dari awal itu? Ada tip-tip khusus Bapak? Jadi yang di sini kan gapotan itu induknya. Jadi kita itu di ini gubuk milenial itu di bawah gapoktannya mas. Jadi kita dibimbing dari gapoktan mas. Jadi kita di sini masih bertahan di sini. Awalnya itu personilnya banyak, terus menyusut sampai yang aktif tinggal 9 sampai 7 orang. Kita pertahankan mas. Jadi yang di sini kita itu untuk giat itu kita memaklumi mas. Misalnya ada rekan yang tidak bisa hadir, kita maklumi. Jadi kita itu menghindari rasa iri mas. Misalnya si A kok kan tidak pernah berangkat, kita tidak pernah iri. Jadi kita maklumi aja mas. Kita mungkin dia sibuk dengan keluarganya atau pekerjaan yang lain. Jadi lain hari bisa ke sini. Yang lain pokoknya jangan iren mas. Kalau iren-iren itu bisa merusak persaudaraan mas. Oh, nah, gitu. Ya, jadi iren ya. Bisa sampai sekarang kalau iren Pak. Kalau iren nanti ya itu misalnya kok pelakuan kurang adil, iring. Siap. Nah Pak Heru, ini setelah bagus untuk merawat gapotan dan juga tanaman-tanaman ini, mungkin ada pesan-pesan untuk petani-petani di Indonesia ini Pak? Wow, kalau saya sendiri itu kalau jadi petani itu jangan menunggu tua. Jadi kalau kita masih muda itu kita harus bertani mas. Jadi kalau punya sawah itu bertani itu mudah sekali mas. Kita bisa bertanya dengan PPL pendamping atau tetangga yang sudah bisa bertani mas.
Jadi kalau kita bertani menunggu tua, tenaga dan waktu kita itu sudah beda, Mas. Jadi kalau bisa itu bertani dari muda. Jadi kalau besok kita sudah tua, kita sudah pensiun jadi petani, Mas. Tinggal menunggu hasil pertanian yang kita tabung berupa uang, Mas. Jadi seperti apa ya? Kita sisihkan hasil pertanian untuk jaminan hari tua, Mas. Dan kan sekarang banyak toh yang tua masih bertani. Kalau bisa itu kalau sudah tua pensiun hasilnya, ya, gitu ya, tinggal menikmati. Jadi jangan menunggu tua untuk bertani ya. Ya, jadi kita tuh masih muda tuh jangan gengsi bertani. Soalnya bertani sudah termasuk pekerjaan yang halal, Mas. Ya, jangan gengsi jadi petani, Mas. Soalnya hasil pertanian itu banyak dibutuhkan masyarakat. Itu termasuk sumber kehidupan, Mas, pangan itu, Mas. Udah, nggih, matur suwun Pak Heru atas ilmu-ilmunya yang dan waktunya nih Pak Heru ya. Nggih, jangan kekurangan nggih. Mohon maaf, Mas. Nggak kekurangan ilmu saya, Mas.